lain. Lalu ternyata didapatkan bahwa ibu anak ibu bahwa anak ini dia kayak seperti hal ibu punya arahan begitu nasihat, ibu suruh belikan, tapi anak ini tetap begitu-begitu kayak macam sampai saya pulang rumah kayak ngelepon terus peminum dan sebagainya, suka bergaul bebas lah begitu. Dari adik mengapa kok sampai ibu bilang tapi adik saya mau dengar begitu. Bisa itu kakek anak kalian benci sumpah. Karena kenapa? Maksudnya itu mau bikin ini bikin itu, udah pelarang. Mau bikin ke situ udah pelarang. Saya boleh keluar, saya boleh ini begitu. Makanya kan kan sudah besar. Makanya kan punya jiwa muda juga tuh. Jadi banyak itu masa mesti dimengekang gitu, banyak tinggal dalam kampur begitu ibaratkan. Itu mesti keluar tuh, mesti berkembang masa ketemu gini begitu. Jadi kita, bagaimana tahu ini? Iya jadi ada kan dia punya perasaan begitu. Mama jadi mau bagaimana lagi aneh perasaannya. Kalau menurut beta mama, beta sangat kecil. Dan beta jujur beta marah. Karena dunia sekarang ini, dunia pergaulan bisa membawa anak dalam kehancuran. Contoh saja, dia suka berjalan pergi sehingga pulang rumah, minum kiri kanan. Padahal orang tatua bina orang tatua didik itu bukan kor terbaik. Par dia punya, nantinya dia punya masa depan, ke depannya seperti apa. Kalau orang tatua nih, kalau beta mama nih, beta sutua, saya perlu berpikir masa depan mau jadi apakah, mau apakah, itu terserah orang tua. Tapi ini anak ini generasi muda yang harus punya satu tekad dan satu bakat bahwa beta punya satu prinsip, satu tujuan bahwa beta punya masa depan ini harus lebih baik daripada beta punya orang tua. Kalau beta punya orang tua sing kerja, kawin sing ada pekerjaan yang bisa menjamin sampai dalam hari tua, beta juga harus berusaha bahwa beta bisa sekuat dan semampu beta mesti berusaha keras supaya beta bisa kerja. Tapi kalau yang model seperti ini mau jadi apa? Kalau cuma berjalan minum, pergi berjalan sehingga pulang, terlama orang tatua sakit di rumah bisa mati sondor tahu. Seperti itu kakak. Jadi kalau mau bilang jujur saja, beta kecewa. Karena kenapa orang tatua punya pengorbanan, orang tatua kerja siang dan malam, keringat keluar, saya berpikir kata ini orang tatua udah uang dari mana? Para sekolah. Padahal dia berjalan ikut dia pun suka saja. Kalau sekarang dia berjalan begitu, berjalan kalau sakit, banyak pun teman-teman bisa lihat. Otomatis pula orang tatua sengsara. Kalau sukawin, bini bisa lihat. Tapi kalau masih muda, berarti tatua yang lihat. Jangan sengsara sapa orang tatua. Biar di mana-mana tuh orang tatua terkadang marah, terkadang emosi lalu bicara begini dan begitu. Tapi saya mungkin orang tatua mau bunuh. Saya mungkin orang tatua mau talan dia. Yang ada itu di mana-mana orang berbicara itu berbicara biar sebagai orang tua memang betul dia punya kekesalan mungkin di sini mau bikin itu sen bisa, mau bikin ini sen bisa, ditegur sana sini. Tapi orang tua tegur itu selagi masih orang tua bisa untuk bilang kasih pembinaan yang terbaik, orang tua akan bikin untuk anak. Dan beta yakin dan percaya bahwa semua orang tua dia pasti akan melakukan hal yang sedemikian pada dia anak. Kalau dia mau berbicara tertekan begitu dan mungkin beta sang kadang-kadang dia bilang kasih bisa perkawin aku pikawin supaya jangan terlalu bikin pusing, supaya mau pulang siang kah, mau pulang malam kah, bini sudah buat urus. Tapi kalau yang begini orang tua juga sakit hati di rumah karena zaman sekarang zaman yang bisa membawa anak-anak kehancuran. Apalagi pergaulan seperti ini, patung sengkau ya nanti jalan minum, susahnya pulang, pergi pagi pulang pagi. Kalau seandainya tergiur dengan pengaruh dunia, lalu hal yang bisa terjadi, lalu akan terjadi, berarti masa depan hancur. Loh kakak tuh? Jadi cuman harapan beta tuh beta berdoa saja biarlah segala sesuatu yang dibikin orang tua biasa pun kata bilang bikin sana itu sih kuat dan sih mau semua itu pakai waktu. Iya. Iya itu jadi misi hati dari besar itu ada saya mau itu ditekan tapi ini dulu ternyata punya tujuan baik kan ada bahwa itu saya mau supaya ada terus ke hal-hal
bagaimana adik maunya yang seperti apa, karena selama ini kan ibu bilang kan adik yang bingung, adik tetap mau saja dengan hal itu, adik mau bagaimana dari ini. Iya makanya kebetulan, cuman maksudnya beta mau dari ibu begini, dari beta mau begini. Maksudnya bikin tuh maunya yang sesuai dengan kata mau. Maksudnya kata tinggal dengan yang tua terus, maksudnya gaya yang tren sekarang kan maksudnya lebih modern tuh kakak tuh tuang apa nih, maksudnya nggak tahu sih mau bagaimana nih, maksudnya yang bisa bilang nih, loh, nah betul kakak semua kita tuh mau sih, cuma mama kadang-kadang macam panggil begini, ih bosan, ya betul panggil satu kali sah, nanti kata ikut, nih panggil terus, ih maksudnya apa? Sampai kita kadang-kadang marah lah, maksudnya memang saya marah mama sampai marah mama tuh sampai maksudnya apa sampai mana? Sampai seng, cuma maksudnya dalam hati saya itu saya mungkin kata marah mama dalam kata cuman macam gua kata mau bikin ini itu ini dan itu, aku marah mau ke sana mau memang kata kan bukan nanti kan kata tetap jaga diri deh kakak tuh, tapi kayak macam kurang pas di beta hati begitu. Jadi macam itu mau keluar begini, bisa dapat larang, mau masuk begini dapat larang, mau pergi ke situ dapat larang, sejalan. Jadi tertekan begitu kakek, Tuhan sumpah demi. Oh jadi adik rasa aturannya selama ini. Iya, makanya yang kita harapkan dari mama itu, makanya lain kali kalau panggil ya sudahlah ketong tapi orang tua tuh kakak tuh, cuman maksudnya lebih pembawaan ke anak-anak begitu, karena dia mama watak itu memang berbaik, tapi maksudnya watak bagi ketong bisa nanti bisa trauma, ketong bisa pembawaan ketong punya emosional seorang mama itu nanti bisa ketong pun kejiwaan itu terganggu, mental terganggu kakak. Jadi adik mau sebaiknya kalau nikah biar masih bebas begitu. Iya kakak betul. Jadi anak ini dia mau datang masih bebas. Ibu bagaimana dia anak mau permintaan, sedangkan ibu juga mau supaya anak baik, jadi bagaimana yang kasih solusi yang dari dong bagaimana. Iya, begini kakak. Betul kakak, terkadang anak itu ingin kebebasan. Kebebasan itu dalam arti bukan suka bikin ikopi mau. Di mana-mana itu orang tua itu mau anak yang terbaik. Memang berbagai macam pengalaman hidup yang terjadi. Terkadang itu anak mau ikut orang tua pun mau. Orang tua mau anak ikut orang tua pun mau, sementara dia berlawanan. Ujung-ujungnya nanti anak-anak kesal, terus putus asa. Lalu orang bilang setan mulai merasuki jiwa, ujung-ujungnya pikiran pendek, mati sah. Ujung-ujungnya gantung diri sah. Karena banyak hal yang terjadi kayak sekarang ini. Orang tua mulai bikin mengecewakan hati anak, dalam arti saya mau kasih kebebasan, tapi kebebasan itu dia punya batasnya aja. Bukan seenaknya saja lalu mau pergi pagi, pulang pagi. Rumah ini bukan seperti orang bilang kayak rumah kos. Lalu mau keluar pagi, masuk pagi sih jadi masalah karena rumah kos. Ini kan rumah dimana rumah ini satu keluarga tinggal. Jadi otomatis orang tua kasih kebebasan, tapi mesti pakai batas waktu. Dan kebebasan itu terkadang pergaulan itu ada yang terbaik, ada yang bisa bawa kehancuran. Jadi terkadang apalagi kayak dunia sekarang, dia su terlena dengan dunia, pengaruh dengan misalnya kayak macam dia supun cewek su ada, cewek su bikin kepala sakit, orang tua bikin kepala sakit, lalu stres, su mulai naik diri, ujung-ujungnya gantung diri. Memang orang tua yang mengharapkan dan orang tua yang pernah inginkan bahwa hal itu akan terjadi. For dia pun anak. Itu namanya orang bilang ketika anak sudah dalam mental yang seperti itu, su stres, lalu dia pun pikiran kosong, iman susah. Lalu tiba-tiba dengar lain, dong mata ria, mama mari ria, pusti mari ria, anak suka gantung diri di sini di segala macam. Orang tua menangis, terkadang itu terjadi, orang tua menangis, menyesal. Orang bilang penyesalan itu sudah datang terlambat. Bukan dia datang dari muka, datang terlambat. Tapi betul, dia ingin kebebasan. Dia mau bikin ini, bikin itu, orang tua larang sana, larang sini.
Sen jadi masalah kalau dia mau bebas. Yang penting dia punya kebebasan itu, dia punya masa depan itu bisa tercapai dengan segala baik. Jangan sampai ujung-ujungnya orang tua kasih kebebasan lalu bikin diri sabaran-sabaran biar jadi laki-laki lagi. Tapi kalau su bikin diri sabaran-sabaran dalam artian rokok, miras, lalu masa depan mau jadi apa? Sama orang tua tuh pasti dia berharap, dan setiap malam itu, setiap saat itu pasti orang tua berdoa for dia punya anak masa depan. Karena orang tua ini selamanya hidup dengan katong ini orang tua katong selamanya hidup dengan dong. Dong ini generasi muda. Kalau selagi Tuhan masih pakai untuk beberapa tahun ke depan, mungkin berpuluh-puluh tahun, dong masa depan so ada. Saya mungkin sekarang ini mau Petra beca, saya mungkin mau pindah bobo, saya mungkin sementara kuliah, lalu kalau habis itu sarjana cuma mau pindah body, naik Petra beca, lebih besok usah kuliah dari awal. Itu yang lebih bikin kecewa orang tua. Padahal harapan orang tua itu kasih kuliah terus bisa di mana-mana tuh. Kalau begitu anak sukses pasti orang berbicara, orang bilang sio biar mama dan bapak cuma piti laku mengkaspi, tapi anak jadi orang, anak pikul titel sarjana. Itu yang orang tua sangat harapkan, karena masa depan itu bukan untuk orang tua, masa depan itu untuk anak. Jadi kalau memang dia mau ingin kebebasan, terserah, tapi kebebasan itu perlu pakai batas waktu, bukan punya seenaknya saja, pun suka pergi, suka pulang. Saya bisa begitu. Orang tua saya mungkin mau seperti itu. Kalau paringnya orang tua sukses ya, kalau mau seperti itu. Jadi biar kalau memang sekarang ini dia mau bikin ini, bikin itu, saya jadi masalah. Cuma pesan mama di malam ini, kalau memang Nyong mau ingin kebebasan, Nyong mau yang menurut Nyong itu baik, mama selamat. Yang penting Nyong bisa jaga Nyong pun diri, jangan sampai terpengaruh dunia, ujung-ujungnya masa depan hancur. Lalu yang jadi malu siapa? Orang tua. Pasti orang bilang mama dan bapak tidur polo bantal senang, padahal anak sudah jalan minum mabok kesana kemari, sentoh sejadi apa nih orang di sana. Jadi mama pun pesan saja per Nyong, kalau Nyong mau ingin bebas, terserah. Yang penting selagi Nyong punya perjalanan itu baik, sembawa Nyong dalam kehancuran masa depan selalu ada. Pasti Nyong berpikir beta pun masa depan beta akan meraih supaya beta pun segala sesuatu bisa tercapai. Maka kalau Nyong bisa lewat itu, maka Nyong punya masa depan selalu baik. Tapi kalau cuma mau pikir happy-happy sana-sana, maka hancurlah sudah masa depan itu. Mama yang sekarang ini selarang Nyong. Kalau Nyong mau bikin, silakan. Kalau selagi masih baik, silakan. Daripada nanti tercikik, stres, gantung diri, orang tua menangis air mata darah lepo, saya bisa banget, saya bisa hidup. Jadi kalau memang menurut Nyong mau bikin ini, bikin itu, saya nggak apa. Karena yang sekarang nih sudah dewasa, sudah bisa lihat mana baik, mana yang saya baik. Jangan sampai tercikik kasih orang tua kasih kebebasan itu, lah tercikik dengar kata cuma dapat mantu, barang cewek suhanu, sebegitulah pengaruh-pengaruh dunia itu yang terjadi sekarang ini. Yang katanya sekarang ini orang tua kasih kebebasan untuk anak, ujung-ujungnya apa? Hancur. Dong punya masa depan itu, sentuh apa yang jadi? Orang tua menyasar, kasih kuliah semahal-mahal, baru masa depan saya tercapai dengan segala. Jadi kalau memang Nyong mau bebas, terserah. Tapi Nyong jangan lupa, kalau mau bebas dari sini sampai di ujung dunia pun Nyong mau bebas. Cuma mama pun pesan per Nyong, berdoa per Tuhan Yesus supaya segala sesuatu yang mau terjadi per Nyong yang bisa bawa Nyong dalam kebinasaan, dalam kehancuran, pasti Tuhan berkati Nyong supaya akan sudah datang, tapi dia jauh dari Nyong, supaya masa depan itu selalu diberkati oleh Tuhan. Iya, mungkin begitu saja. Karena itu saat dari mama lah, mama susah melarang lah, karena mama tahu kan aku ada stres karena aku tukang, lalu akhirnya aku keputusan yang saya juga mau pesan tadi itu satu contoh kedua bisa. Jadi mungkin ya itu mama sudah ngalah itu toh, jadi ada nanti bisa itu lakukan akan itu yang mau kasih bebas, tapi itu harus ada batasan-batasan itu. Kalau seumpamanya tidak tamat-tamat gitu, atau pulang rumah aja ya barang jam
istirahat pagi itu bisa pulang. Karena kalau Bangara itu kan yang bagus lah itu, nanti bisa sakit. Jadi itu, jadi ada mungkin bagi apa mau aja segala ini. Jadi semua dari adik kiranya bisa berdoa saja, kalau dengan jangan terlalu berbuat sembarang lain. Kalau bisa ya pulang, bisa tidur tepat waktu dan lain sebagainya. Ada mau ingin bilang lain? Saya ada keadaan di So iya, ya nanti kita bikin nama malu. jadi memang semua itu mau tiba tapi kami dalam pada tertentu dan bisa berdoa lain. Lalu ini ada kakak ada punya macam terapi begitu toh, karena kemarin itu ada apa depresi juga dari yang kemarin yang kakak kaji itu mama ada depresi, anak juga ada depresi. Karena mungkin ya itu kan pikiran anak juga mungkin sentenang di rumah jadi makanya depresi. Jadi kakak ada punya dua tindakan terapi di sini dan kita sama-sama latih saja supaya kalau semuanya di episode setiap hari itu ada yang ingin akhir rasa stres atau sembah bisa lakukan itu. Itu berarti tinggal 20. dia masih jalan toh? Semua ini katakan Bukan masalah ini dong. Masih berjalan kan? oke, jadi terapi ini singkat saja kan punya ini toh, supaya ini cuma sebatas kasih tahu saja. Jadi nanti silahkan lo bikin saja setiap kalinya bagaimana tadi. Terus sekarang bagaimana penjelasan singkat. Oke, jadi lengkap ini yang namanya dengan terapi mindfulness. Jadi terapi ini itu bagaimana kamu bisa merasakan kamu punya kehadiran saat ini. Artinya bahwa kebanyakan ini kan mungkin sekarang ini ibu yang ada sekarang ini toh, tapi mungkin tubuh ini ada di sekarang saat ini, tapi pikiran bukan kepala ada berpikir yang lain-lain toh, ada stres dan sebagainya macam. Nah terapi mindfulness ini untuk mengatasi ketemu berbagai pikiran itu dan ketemu merasakan bahwa ada saat ini seperti pikiran yang lain yang aneh begitu. Lalu ini ada terdiri dari 5 tahap ibu dan adik. Dan yang pertama itu tahap yang pertama itu tahap attendance. Jadi itu katong merasakan katong punya kehadiran saat ini. Lalu terus tahap yang kedua itu adalah tahap noticing, katong merasakan apapun yang sudah terjadi. Lalu tahap yang ketiga katong non judge, artinya sih menilai. Saya menilai bahwa oh yang sudah terjadi ini buruk, ini dia yang bagus, tapi katong harus awareness. Tahap keempat harus terima itu. Acceptance. Lalu yang kelima itu katong anggap akal awareness itu katong memberikan penghargaan pada katong diri sendiri. Oke, jelas saja katong lakukan ini tindakan yang pertama. Ya, silahkan semua relax saja. Relax, terus kalau mau tutup mata silahkan tarik nafas dalam. Tarik nafas sambil hitung, bisa hitung sampai 5 dalam hati saja. Tarik nafas sambil rasakan aliran nafas itu toh. Rasakan aliran nafas itu mengalir ke dalam tubuh. Tarik nafas, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lagi lewat hidung, hitung sampai 5, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas lagi lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Nah, lalu tetap tarik nafas dan lepaskan sambil membayangkan bahwa dong ada di saat ini. Tuhan masih memberikan nafas pada dong. Walaupun ada mungkin masalah-masalah hidup yang ibu dan adik hadapi, silahkan membayangkan masalah itu. Bayangkan meskipun masalah itu mungkin membuat ibu dong dan adik ini rasa sakit, tapi yang boleh menyalahkan bahwa itu salah, tetap terima itu saja. Tarik nafas, lepaskan. Tetap tarik nafas sambil lepaskan sambil merasakan masalah itu, tapi yang boleh kasih salah masalah itu tetap terima saja dalam lapang dada. Terima saja bahwa masalah itu mungkin salah satu berkat daripada Tuhan untuk membuat Tuhan jadi lebih baik. Jadi tetap tarik nafas,
menyalahkan hal itu, kami tetap berpikir bahwa ini mungkin rencana Tuhan Pak Katong punya hidup ini indah. Jangan menyalahkan, tetapi bilang Pak Katong punya diri bahwa Katong bisa lalui masalah ini. Orang lain saja bisa, Katong juga bisa. Percaya saja bahwa apapun yang Tuhan buat Pak Katong itu indah dan Katong bisa jalani semuanya itu. Tarik nafas, sambil tetap berserah pada Tuhan, lepaskan. Tarik nafas lagi, lepaskan. Oke, itu mungkin tindakan yang pertama ya, tindakan yang pertama yang seperti itu. Lalu yang kedua ini itu adalah tindakan yang namanya self. Jadi akan punya kepanjangan itu spiritual, emosional, dan teknik. Jadi ketemu yang kata emosi dari dalam tubuh ini. Jadi segala masalah yang mungkin ibu dan ada yang hadapi kayak macam stres atau emosi itu dia bisa berdampak pada kata punya tubuh lain, darah tinggi kah, kelelahan kah, badan sakit, itu masalah kejiwaan. Jadi makanya terapi self ini itu adalah kata yang membebaskan kata emosi atau rasakan. Ya itu dengan mengetuk ringan pada titik-titik tertentu pada tubuh. Dan ada 18 titik. Titik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, 14, 15. Dipercaya bahwa sambil menekan titik-titik ini sebanyak 8 sampai 10 kali, lalu katong sambil berdoa juga pasrah kepada Tuhan, di situ akan terjadi kelemahan lebih ringan. Oke, mari katong yang akan satu kali lagi. Tarik nafas kayak tadi, sambil lepaskan, sambil langsung katong saja katong tekan pada yang tadi, yang titik-titik tadi itu kita pelan-pelan tekan itu aja. Sambil tarik nafas sambil berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Oh Tuhan, terus serahkan itu masalah kepada Tuhan, kita yakin bahwa itu masalah selesai. Pindah ke berikutnya di alis, terus alis sebelah luar, dan kita tarik nafas dan bilang Pak Tuhan ketemu masalah. Terus di bawah hidung, di atas mulut itu tekan pelan sambil tarik nafas melepaskan atau beban Pak Tuhan. Terus di bawah dagu, di bawah bibir, terus di tulang leher, tarik nafas sambil rasakan kalau bilang Pak Tuhan. Terus di bawah ketiak, tarik nafas sambil lepaskan. Terus di bawah puting susu, di bawah ini, tarik nafas sambil lepaskan, lalu serahkan itu masalah ke Tuhan. Terus di bagian jari mahi, tekan 8 sampai 10 kali. Terus jari telunjuk, dan tetap tarik nafas, lepaskan ya. Jari tengah, jari manis, jari kelingking. Tangan sebelah dalam di bagian nadis itu tekan sambil percaya kepada Tuhan saja. Terus di bagian tangan bagian luar sudah. Nah, lalu kemudian buka mata, tarik nafas, terus nganga ke atas apa gitu, aliran mata ke atas, terus ke bawah, ke samping kanan, menjeling ke kiri, terus putar bola mata ke kanan, terus balas ke kiri, terus mendengung, terus hitung 1 sampai 10 dalam hati, tarik nafas, lepaskan, tarik nafas lagi, lepaskan. Oke, mungkin itu sampai di situ saya ketemu punya konseling hari ini dan juga terapi.
beban-beban hidup itu bisa lega sedikit. Kalau ada Ya mungkin ya beta tadi membuat beta kayak beta punya otak ini apa atau berpikir sudah lebih terbuka atau menerima apa yang orang lain sampaikan, apa juga yang kita dapat sampaikan kepada orang lain. Jadi macam tadi beta mama bilang tuh lega, jadi sama kakak tuh kata menggerakkan kayak sudah relax untuk menerima sebuah keadaan. mungkin terlalu ini ada kuesioner yang nanti ini udah ada isi Ya, ini kuesioner tentang depresi itu supaya ada isi apakah itu sekarang menyembuhkan atau kasih mungkin sampai di situ saja kalau mempunyai materi materi saat ini. Terima kasih Ibu, selamat dan Ade, selamat malam. Shalom. ya.